Mengaung, binatang iblis berskala besar berteriak dengan sedih, hanya merasakan kekuatan kuat bekerja pada ekornya. Kekuatan ini sangat kuat, membuatnya sulit untuk dilawan. Kali ini, luka pada tubuh binatang iblis berskala besar menjadi lebih buruk, dan energinya hampir habis. Ia jatuh ke tanah, mulutnya ternganga, dan terengah-engah. Mati untukku. Wu Chen tertawa dingin, memegang pisau pembunuh naga di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya, melepaskan aura pedang merah yang meluncur menuju binatang iblis raksasa dengan kekuatan menghancurkan. Binatang iblis berskala besar berteriak dengan sedih, saat ia dipotong menjadi dua bagian, dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Setelah memusnahkan binatang iblis skala besar dengan satu tebasan, Wu Chen terengah-engah. Binatang iblis ini sangat kuat, dia telah mengeluarkan banyak energi, tapi untungnya dia berhasil membunuhnya. Tepat pada saat ini, gelombang energi murni mengalir ke tubuhnya, dan formula Phoenix api di tubuhnya segera meningkatkan kecepatannya, menyelimuti bola energi dan membelahnya. Kemudian, Wu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual dalam dantiannya menjadi lebih kuat. Melihat ini, Wu Chen merasa semua usahanya tidak sia-sia. Membunuh binatang iblis dan mengonsumsi energi adalah cara terbaik baginya untuk menerobos budidayanya. Merasakan manfaatnya, Wu Chen merasakan manisnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat binatang iblis yang padat itu. Dia mau tidak mau bergegas masuk dan mulai membantai secara sembarangan. Dengan kekuatannya saat ini, sudah sangat sulit baginya untuk membunuh binatang iblis yang setara dengan Empirean kelima dari tahap Laut Roh dan Empirean keenam dari tahap Laut Roh. Ketika Demonic Beast bertemu dengan Demonic Beast dengan Seven Empyrean of Spirit Sea Stage, atau bahkan dengan Nin Empyrean of Spirit Sea Stage, sangat kecil kemungkinannya dia akan membunuh mereka, apalagi mereka yang kuat. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pilihannya, dia memutuskan untuk menghindari bahaya untuk sementara waktu. Setelah dia mencapai kota Tifeng dan mendapatkan sedikit perlindungan, belum terlambat untuk membunuh binatang iblis. Wu Chen, apa yang masih kamu lakukan? Jangan terus berjuang, cepat pergi. Pada saat itulah suara Zhou Jie datang dari belakangnya. Wu Chen berbalik dan melihat Zhou Jie mengacungkan tinjunya, terus-menerus membunuh binatang iblis di sekitarnya. Di bawah tangan besinya, binatang iblis ini pada dasarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan dengan sangat cepat, sebagian besar dari mereka jatuh. Baiklah, kita berangkat sekarang. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya, melepaskan aura pedang kuat yang langsung meletus. Binatang iblis malang itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dipotong-potong. Panggung Laut Roh Empirean kedua. Terkejut, ketika dia berada di puncak gerbang kota, dia tidak menyadarinya, tetapi sekarang Wu Chen telah melepaskan kekuatannya, dia menyadari bahwa budidaya lawan sebenarnya adalah Empirean kedua dari tahap Laut Roh, yang mengejutkannya sampai mati. Dia masih ingat sehari sebelum kompetisi peringkat kompetisi naga tersembunyi, Wu Chen menggunakan kekuatan pil untuk menerobos alam Laut Roh. Mengandalkan budidaya dan kekuatannya di alam Laut Roh, dia terus melonjak di kompetisi naga tersembunyi dan memenangkan kejuaraan. Itu hanya terjadi sebentar, tetapi kultivasi Wu Chen telah meningkat lagi. Dia benar-benar berhasil menembus Second Empyrean of Spirit Sea Stage. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Tubuh Zhou Jie gemetar saat dia kembali ke dunia nyata. Baiklah. Saat itu, dia secara tidak sengaja melirik ke arah binatang iblis yang terbelah menjadi dua di tanah. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dia bisa merasakan bahwa binatang iblis ini jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat, tapi dia telah mati di sini, dan dipotong-potong. Kekuatan Wu Chen semakin kuat dan kuat. Wu Chen, Zhou Jie dan beberapa orang lainnya pergi ke kota Tifeng bersama-sama, saling mendukung. Sepanjang jalan, mereka membunuh banyak binatang iblis yang berlumuran darah dan kehilangan banyak orang. Pada saat ini, di bawah kota Tifeng, dia sudah dikelilingi oleh sejumlah besar binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Mereka menyerang kota Tifeng, membunuh kelompok demi kelompok, membunuh dua kelompok dan kemudian dua kelompok lainnya. Mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Mereka tidak akan bisa membunuh mereka semua. Semua binatang iblis dengan ganasnya menyerang kota, dan tidak akan berhenti sampai kota Tifeng dirobohkan. Pada saat yang sama, di dalam dan di luar kota Tifeng,
dari atas ke bawah, banyak sekali kultivator petarung yang bertarung sekuat tenaga, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh, menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melindungi kota Tifeng, melindungi kota Tifeng, keamanan kota Tifeng, mereka pasti tidak akan membiarkan binatang iblis menerobos kota Tifeng. Setelah dilanggar, binatang iblis tidak akan mendapat hambatan apapun. Ia akan dapat dengan bebas memasuki daerah pedalaman, dan menyerang banyak negara, yang akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, kota Tifeng tidak dapat ditembus. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, seseorang tidak boleh membiarkan binatang iblis menghancurkan kota. Wu Chen dan yang lainnya tidak memasuki kota. Sebaliknya, mereka memilih untuk menjadi seperti yang lain, langsung membunuh binatang iblis, melindungi kota dan memperkuat pertahanannya. Sial, ada begitu banyak monster ini, tidak ada habisnya. Zhou Jie memarahi. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah membunuh begitu banyak binatang iblis, dan jumlah yang dia bunuh malam ini bahkan lebih banyak daripada jumlah yang dia bunuh dalam 20 tahun sebelumnya. Saat itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Chen yang tidak jauh, jantungnya berdebar kencang, orang ini, apakah dia tidak tahu betapa lelahnya dia? Begitu banyak demonic beast, bahkan dia merasa itu sulit, tetapi Wu Chen, di sisi lain, baik-baik saja, dan bahkan tampak sangat bersemangat. Zhou Jie sendiri pasti tidak mengetahui bahwa Wu Chen telah mengembangkan formula Phoenix Api, yang tanpa henti dapat menyerap energi dari binatang iblis pembunuh dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan Wu Chen terlihat seperti mesin yang tidak akan pernah mengenal kelelahan, dan bisa terus-menerus membunuh binatang iblis tanpa khawatir akan habisnya energi spiritual. Bagi Wu Chen, selama dia lebih berhati-hati dan berhati-hati, dan tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat itu, tidak akan ada banyak masalah. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak binatang iblis, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Seni memotong Xuan Yuan. Wu Chen berteriak, dan menebas, cahaya pedang merah menembus udara dan membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, saat itu dengan kejam bergegas keluar dan menyerang binatang iblis di sekitarnya. Binatang iblis di sekitarnya tidak punya waktu untuk menghindar karena mereka dipotong-potong oleh pedang Wu Chen, berubah menjadi genangan daging dan darah. Pembantaian semacam ini akan memberikan sedikit manfaat bagi tubuh Wu Chen. Di satu sisi, selama penyembelihan terus-menerus, dia akan dapat terus memperoleh energi spiritual, memungkinkan budidayanya maju, dan juga memungkinkan dia untuk memurnikan energi di tubuhnya, memungkinkan energi spiritual menjadi lebih murni dan eksplosif. Di sisi lain, dia juga bisa menggunakan binatang iblis ini untuk mengasah teknik pedangnya, menjadikannya lebih mahir dan mematikan. Pada saat ini, kota Tifeng berantakan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membunuh binatang iblis, dan benar-benar menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka. Bagi mereka, kota Tifeng sangatlah penting, mereka sama sekali tidak bisa membiarkan binatang iblis menerobos, dan begitu binatang iblis menerobos, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, terdengar banyak suara menusuk dari langit, menarik perhatian semua orang. Semua orang mengangkat kepala dan melihat banyak cahaya di langit malam. Di bawah langit yang gelap, cahaya ini sangat menyilaukan dan sangat cemerlang. Apa itu? Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke arah cahaya. Tiba-tiba mereka menjadi bersemangat. Bahkan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar ringan. Ini adalah orang-orang dari Kekaisaran Awan Angin. Seolah-olah mereka telah melihat semacam harapan. Kekaisaran Awan Angin, ini adalah satu-satunya kerajaan dalam domain Hengling mereka, dan juga merupakan kerajaan terbesar di antara mereka, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, dan para ahli bagaikan hutan. Dengan bantuan Kekaisaran Awan Angin, mereka pasti mampu mengalahkan binatang iblis dan melindungi keamanan kota Tifeng mereka. Seluruh domain mendalam timur dibagi menjadi 72 wilayah, dan di antaranya, setiap wilayah berisi banyak negara dan wilayah. Domain Hengling tempat kerajaan Qi besar berada, adalah salah satu dari 72 wilayah, yang terdiri dari kekaisaran besar, 28 negara menengah, dan negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan Qi besar adalah salah satu dari negara-negara kecil ini, dan di seluruh wilayah Hengling, negara itu hanyalah setetes air di lautan.
Ini adalah orang-orang dari Kekaisaran Awan Angin. Wu Chen menatap orang-orang ini, dia juga terkejut, dia tidak menyangka bahkan orang-orang dari Kekaisaran Awan Angin pun akan bergerak, dan itu bagus juga, karena ada banyak binatang iblis di Pegunungan Awan Iblis, dan kota Tifeng juga merupakan wilayah yang sangat besar. Jika rusak, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan bagi orang-orang dengan Kekaisaran Awan Angin, mereka mungkin bisa melawan kegilaan binatang iblis. Tentu saja, selain Kekaisaran Awan Angin, ada juga orang-orang dari negara lain di belakang mereka. Setelah mereka menerima teriakan minta tolong dari kota Tifeng, mereka segera bergegas untuk membantu orang-orang, melindungi kota Tifeng, dan berperang melawan binatang iblis. Dengan semua orang bekerja sama, setelah beberapa jam pertempuran yang sulit, semua binatang iblis akhirnya diusir, dan setelah memukul mundur serangan binatang iblis, kota Tifeng mereka akhirnya dipertahankan. Di kota Tifeng, di sebuah penginapan, Wu Chen tidur larut malam. Mulai dari pagi hari, dia bertarung sampai malam, pisau pembunuh naganya membunuh entah berapa banyak binatang iblis, dan dia meminum darah dewa yang tahu berapa banyak binatang iblis. Bahkan orang seperti dia, yang berkultivasi dengan formula Phoenix Api, merasa lelah karena latihan, dan akibatnya, tidur nyenyak, dan baru bangun pada siang hari berikutnya. Wu Chen merangkak dari tempat tidur, mencuci dirinya sendiri, keluar dari kamarnya, dan turun untuk makan. Saat mereka sedang menikmati makanan, mereka tiba-tiba melihat Zhou Jie dan yang lainnya kembali, tampak murung dan mengumpat. Kelompok bajingan ini, akan ada hari di mana aku, Zhou Jie, akan mengalahkan mereka semua. Mari kita lihat apakah mereka masih berani meremehkan kerajaan Qi besar dari luar. Dan Zhou Jie datang bersama kemarin. Wajar saja jika mereka pun memilih menginap di penginapan yang sama yang letaknya tidak terlalu jauh satu sama lain agar bisa saling membantu. Wu Chen meletakkan sumpitnya dan melihatnya. Dari kelihatannya, mereka seharusnya berkelahi dengan orang lain. Kota Tifeng saat ini telah mengumpulkan penduduk dari masing-masing negara besar, menyebabkan perselisihan dan konflik di antara mereka. Ini adalah kejadian biasa, dan semua orang sudah lama terbiasa sehingga tidak aneh lagi jika mereka melihatnya. Melihat Zhou Jie dan yang lainnya, orang-orang di meja lain mulai berdiskusi. Orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang dari kerajaan Qi Agung. Ya, mereka adalah orang-orang dari kerajaan Qi Agung. Saya kenal beberapa dari mereka, dan ini adalah Ye Feng yang mengenakan pakaian biru, Li Yunxiao mengenakan pakaian hitam, dan Zhou Jie mengenakan pakaian kuning. Mereka semua adalah pemuda paling berprestasi di kerajaan Qi besar. Orang-orang muda dengan kerajaan Qi Agung terbaik, tahap Empyrean Laut Roh kedua, tahap Empyrean Laut Roh ketiga, apakah orang-orang ini adalah orang-orang muda dengan kerajaan Qi Agung terbaik? Haha, dalam istilah kerajaan Qi Agung, orang-orang ini sudah dapat dianggap sebagai pemuda kelas 1. Tingkat kultivasi orang lain bahkan lebih lemah, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk berdiri di atas panggung. Apakah kerajaan Qi Agungku sudah jatuh ke tahap seperti itu? Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan negara kelas 2. Kamu salah. Kelemahan kerajaan Qi besar sudah ada sejak lama, mereka belum pernah kuat sebelumnya, bagaimana mereka bisa berbicara tentang kemunduran? Itu benar, hahaha. Jika kerajaan Qi besar tidak direncanakan dan dipelihara dengan baik, begitu ahli dari generasi tua mereka meninggal, negara tersebut mungkin tidak bisa dianggap sebagai negara kelas 2. Bahkan mungkin bisa dianggap sebagai negara kelas 3 atau bahkan lebih. Petik 2. Mungkin tidak berhenti sampai di situ saja. Menurut saya, kemungkinan besar akan dihancurkan, dan akan terhapus seluruhnya dari peta domain Hengling kita. Hancurkan. Dari mana asalnya? Apakah kamu lupa, kerajaan Qi Agung memiliki dua musuh bebuyutan, yang siang dan malam berharap agar orang-orang tua kerajaan Qi besar itu meninggal dunia, sehingga mereka dapat menelan kerajaan Qi besar sekaligus dan menghancurkan kerajaan Qi besar. Oh, yang kamu maksud adalah dua negara bangsa Zhou Agung dan kerajaan Yan Agung, kan? Perkembangan terkini dari kedua negara ini tidaklah buruk, dan di kalangan generasi muda, banyak pakar juga bermunculan. Ya, kedua negara ini secara bertahap berkembang, dan kerajaan Qi besar mereka menurun selangkah demi selangkah. Bahkan generasi muda yang mewakili masa depan negara mereka pun mengalami kekurangan sejauh ini. Masa depan negara ini sangat tidak pasti.
Hahaha, mendengarkan kerumunan berbicara di antara mereka sendiri, Zhou Jie dan yang lainnya sangat marah, dan ingin bergegas dan bertarung dengan mereka selama beberapa ratus ronde. Wu Chen, kamu sudah bangun. Sama seperti beberapa orang yang mau tidak mau ingin bergegas keluar, ketika Zhou Jie melihat Wu Chen, dia menyapa dan berjalan mendekat. Melihat itu, yang lain juga menahan amarah mereka, dan berjalan mendekat. Wu Chen adalah juara kompetisi naga tersembunyi mereka yang baru, dan juga merupakan pakar paling kuat di generasi muda kerajaan Qi Agung. Di masa lalu, ketika mereka berada di kompetisi naga tersembunyi, mereka adalah pesaing, namun sekarang setelah mereka memasuki dunia luar, mereka menjadi satu, mewakili seluruh kerajaan Qi Agung mereka. Ada apa dengan kalian? Kalian bentrok dengan siapa? Melihat ekspresi marah mereka, Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Yunxiao berkata dengan marah, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bukankah itu semua karena bajingan dari negeri Zhou besar itu? Kuharap aku bisa menghajar mereka semua. Negara Zhou besar, Wu Chen mengerutkan kening. Kemarin, di sebuah gunung di pegunungan Demon Cloud, dia disergap oleh Zheng Lin dan yang lainnya, dan mereka ingin mengambil nyawanya. Pada akhirnya, mereka dibunuh olehnya. Apakah itu Zhu Yang dan yang lainnya? Saat menyebut nama Zhu Yang, Li Yunxiao dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Di antara orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar, orang lain memiliki kekuatan yang serupa dengan mereka, dan juga setara dengan mereka. Tapi hanya Zhu Yang ini, yang menyebabkan mereka tidak berdaya, dan meskipun mereka memiliki tahap Laut Roh Empyrean ketiga, Zhu Yang memiliki tahap Laut Roh Empyrean kelima, hanya dengan mengandalkan orang ini, sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Bahkan dengan seluruh kerajaan Qi besar, mereka tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menandingi Zhu Yang. Di antara orang-orang di kerajaan Qi besar, tingkat pengolahan Situ Jianan adalah yang tertinggi, tahap Empyrean Laut Roh keempatnya adalah yang tertinggi, namun dia belum sampai di sini, dan bahkan jika dia ada, itu tidak akan ada gunanya sekarang. Karena Zhu Yang adalah Empyrean kelima dari tahap Lautan Roh, jadi kekuatannya sangat kuat, jauh melebihi Situ Jianan, jadi itu sama sekali tidak berguna sekarang. Adapun Wu Chen, meskipun kekuatannya sedikit lebih kuat dari Situ Jianan, dia tidak lebih kuat. Dalam pertarungan terakhir kompetisi naga tersembunyi beberapa hari yang lalu, meskipun Wu Chen menang, itu masih merupakan kemenangan yang menyedihkan, jadi dari segi kekuatan, perbedaan antara keduanya tidak boleh terlalu besar. Karena bahkan Situ Jianan tidak dapat melakukan apapun pada Zhu Yang, Wu Chen seharusnya juga sama. Itu benar-benar orang itu. Dia telah membunuh begitu banyak binatang iblis kemarin, energi spiritual di tubuhnya telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Jika hanya didasarkan pada kekuatan energi spiritual, Wu Chen yakin dia akan mampu menandinginya dalam hal ahli. Menambahkan banyak keterampilan ilahi yang telah dia pelajari, berurusan dengan Zhu yang kecil saja sudah lebih dari cukup, tidak membutuhkan banyak usaha. Jadi kalian dari kerajaan Qi Agung sebenarnya ada di sini. Tepat pada saat ini, beberapa orang masuk dari pintu masuk penginapan, dipimpin oleh seorang pemuda yang mengenakan pakaian berwarna merah menyala. Dia berjalan masuk dengan langkah besar, dan matanya dipenuhi rasa bangga. Melihat orang-orang ini, Ye Feng dan yang lainnya sangat marah, mereka ingin segera bergegas dan bertarung dengan mereka selama 300 ronde. Bukankah ini Zhu Yang, pakar muda peringkat kedua dari Kekaisaran Zhou Agung, mengapa dia ada di sini? Apakah itu perlu dikatakan? Dia pasti berada di sini untuk mencari kerajaan Qi Agung. Bukankah dia menunjukkan kerajaan Qi besar mereka saat dia tiba? Hehe, sekarang orang-orang dari kerajaan Qi Agung berada dalam masalah, mereka pasti akan dipukuli dengan sangat parah. Kerajaan Qi Agungku sangat lemah. Aku dikejar ke sebuah penginapan oleh seseorang. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya dengan kerajaan Qi Agung kita, bagaimana kita bisa melawan orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar? Hanya Zhu Yang saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan mereka semua. Zhu Yang ini hanyalah pakar muda peringkat kedua dari Kekaisaran Zhou Agung. Kudengar ada pria lain di atasnya, kekuatan pria itu benar-benar menakutkan. Begitu dia mencapai tahap Laut Roh Empyrean ke-7, di antara wilayah Hengling kita,
hanya Kekaisaran Awan Angin dan negara-negara peringkat menengah memiliki kekuatan yang sangat muda, dia mungkin bukan karakter yang buruk. Hanya dengan mengandalkan generasi mudanya saja, negeri Zhou Agung bisa sepenuhnya memasuki standar negara menengah, namun untuk maju ke negara menengah juga bukanlah tugas yang mudah. Selain melihat generasi muda, kita juga harus melihat kekuatan dan wilayah nasional secara keseluruhan. Itulah mengapa mereka harus mempersulit kerajaan Qi besar setiap saat, dan bahkan bergandengan tangan dengan mereka untuk menghadapi kerajaan Qi besar. Mereka hanya ingin menelan kerajaan Qi besar, memperluas wilayah dan kekuatan mereka, jadi bahwa mereka dapat dipromosikan ke negara-negara peringkat menengah. Jadi begitu, rencana yang bagus. Semua orang berdiskusi dan berbicara pada saat yang bersamaan. Jadi bocah ini sebenarnya adalah Zhu Yang. Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak ingin ambil pusing dengan masalah ini pada awalnya, tapi karena pihak lain telah datang mengetuk pintunya, dia harus mengurusnya. Memindai seluruh penginapan, Zhu Yang dengan cepat mengunci Zhou Jie dan yang lainnya, dan dengan cepat berjalan mendekat. Jadi ternyata kalian berdua pengecut di sini. Ye Feng sangat marah, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, apakah tamu? Zhu Yang melirik tinju Ye Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, nak, sepertinya kulitmu gatal lagi. Pelajaran yang aku ajarkan padamu di pasar sebelumnya tidak cukup, aku tidak mempelajari pelajaranku. Ye Feng sangat marah dan langsung melepaskan aura kuat yang mengesankan, ingin segera bertarung dengan Zhu Yang selama 300 ronde. Untungnya, Li Yunxiao cepat dalam melihat dan menangani, dan menariknya kembali, mencegahnya bergegas keluar. Apakah kamu masih ingin berkelahi, sampah? Zhu Yang berkata dengan nada meremehkan. Mendengar itu, Zhou Jie dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, menatap Zhu Yang dengan marah, berharap mereka bisa memakannya hidup-hidup. Adapun orang-orang di sekitar mereka sudah meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan memandang mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, tetapi untuk membantu, mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu, karena ini semacam hal itu terjadi setiap hari, dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Selain itu, ini adalah masalah mereka sendiri, apa hubungannya dengan mereka, orang-orang kerajaan Qi Agung sendiri lemah, dan telah diintimidasi oleh orang lain, jadi mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Melihat orang-orang ini, Zhu Yang sangat meremehkan. Jika dia bahkan tidak bisa menemukan kultivator dengan empirean keempat dari Spirit Sea Stage, maka jika mereka masih ingin berdebat dengannya, maka itu berarti meminta untuk diintimidasi. Untuk saat ini, aku tidak ingin mencari masalah denganmu sampah. Aku hanya ingin mengenal satu orang saat ini. Selama kamu memberitahuku dengan jujur di mana orang itu berada, aku akan melepaskanmu. Ye Feng dan yang lainnya saling memandang, merasa ada sesuatu yang salah. Dari kelihatannya, Zhu Yang tidak ada di sini untuk membuat masalah bagi mereka. Siapa yang ingin kamu kenal? Zhou Jie bertanya. Wu Chen. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat Wu Chen pada saat yang bersamaan. Mereka sedikit terkejut, dan tidak mengerti mengapa Zhu Yang ingin menemukan Wu Chen. Melihat Zhu Yang, Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, iya. Pada saat ini, semua orang menoleh untuk melihat Wu Chen, menilai dia. Siapa orang ini? Lihat betapa familiarnya orang-orang kerajaan Qi besar ini baginya, mungkinkah dia juga orang kerajaan Qi besar? Wu Chen, tunggu, sepertinya aku pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Di mana aku pernah mendengar tentang dia? Dia adalah juara kerajaan Qi besar dan kompetisi naga tersembunyi, lelucon macam apa ini? Budidayanya tampaknya lebih rendah daripada Li Yunxiao, tapi sebenarnya kalah dengan Ye Feng. Aku tidak yakin tentang itu, tapi aku hanya tahu bahwa kali ini, juara kerajaan Qi besar adalah seseorang bernama Wu Chen. Kamu adalah juara kompetisi naga tersembunyi kali ini di kerajaan Qi besar. Zhu Yang melihat ke atas dan ke bawah, wajahnya penuh penghinaan. Bocah ini, budidayanya paling banyak berada di tahap empirean kedua dari Laut Roh. Akankah orang seperti itu mampu memenangkan kejuaraan kerajaan Qi besar dan kompetisi naga tersembunyi? Ya, benar. Wu Chen mengangguk. Zhu Yang tidak mempercayainya. Dia berbalik dan bertanya kepada pemuda berpakaian kuning, apakah itu dia?
Orang itu memandang Wu Chen dan berkata, "Saudara Yang, benar, orang yang kita lihat di kota awan iblis adalah orang ini." Zhu yang menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Nak, aku tidak peduli jika kamu adalah juara kompetisi naga tersembunyi kerajaan Qi besar, aku ingin bertanya padamu, bagaimana dengan Zheng Lin dan yang lainnya?" Wu Chen tertawa dan berkata, "Jadi, Anda mencari orang Zheng Lin itu? Saya khawatir satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah pergi ke perut binatang iblis di pegunungan Demon Cloud untuk mencarinya. Apa katamu? Mereka sudah mati." Zhu yang sangat marah. Tidak heran dia tidak melihat Zheng Lin dan yang lainnya datang ke kota Tifeng. Siapa? Siapa yang membunuh mereka? Wu Chen memutar matanya. Dia bahkan tidak dapat memahami pertanyaan sederhana seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bocah ini berhasil mengembangkan tahap Laut Roh Empirean kelimanya. "Kaulah yang membunuh Zheng Lin." Zhu yang menatap Wu Chen, setidaknya dia tidak bodoh sampai dia tidak bisa diselamatkan, dan dengan cepat bereaksi. "Benar, ini aku." Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh arena terkejut dan gempar. Bagaimana mungkin Zheng Lin sudah mati? Zheng Lin adalah pakar ketiga dari Kekaisaran Zhou besar. Dengan level Empyrean of Spirit stage keempatnya, bahkan jika itu hanya Empyrean of Spirit stage kelima, membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Bisakah anak ini membunuh Zheng Lin? Saya tidak percaya. Aku juga tidak percaya, orang ini hanya memiliki Empyrean kedua dari Spirit stage, bagaimana dia bisa membunuh Zheng Lin, itu pasti palsu. Semua orang berdiskusi dan menyatakan keengganan mereka untuk percaya. Lagi pula, budidaya Zheng Lin berada di tahap Empyrean Laut Roh keempat, dan dia memiliki harta karun spiritual kelas menengah dan teknik bela diri tingkat bumi, jadi dia cukup kuat untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan ahlinya. Agar orang seperti itu mati di tangan Empyrean kedua dari Spirit stage, siapa yang akan mempercayainya? "Wu Chen, kamu benar-benar membunuh Zheng Lin?" Zhou Jie bertanya, dia juga tidak percaya. Dia tahu bahwa Wu Chen memiliki bakat luar biasa, dan dia memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di atas tingkat kultivasinya. Namun, Zheng Lin bukanlah orang biasa, dia telah menembus tahap Empyrean Laut Roh keempatnya dan jauh lebih kuat dari Situ Jianan, jadi sudah sangat bagus jika Wu Chen mampu melawannya, apalagi membunuhnya. "Apakah aku terlihat seperti pembohong bagimu?" Li Yunxiao dan yang lainnya saling memandang, dan melihat ekspresi wajah Wu Chen, sepertinya dia tidak berbohong. Selain itu, dia tidak perlu berbohong kepada mereka, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Mungkinkah Zheng Lin benar-benar dibunuh olehnya? Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Ye Feng tertawa terbahak-bahak. Terlepas apakah apa yang dikatakan Wu Chen itu benar atau tidak, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Selama bertahun-tahun, mereka telah menerima banyak kemarahan dari orang-orang bangsa Zhou besar, dan sekarang, Wu Chen akhirnya memberi mereka muka. Saudara Chen perkasa, Wu Chen membunuh Zheng Lin merupakan kesenangan besar bagi mereka. Hal ini sangat meningkatkan moral para pemuda dari Kekaisaran Zhou besar, membuat mereka merasa bahwa sampah Kekaisaran Zhou besar tidak akan berani memandang rendah mereka di masa depan, dan tidak akan berani menargetkan mereka. "Nak, kamu pantas mati." Zhu yang mengepalkan tinjunya dan ledakan amarah yang mengamuk melonjak seperti gelombang yang menyapu segalanya, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Melihat dia bertindak seperti ini, semua orang mundur sedikit, menjauh dari Zhu Yang. Mereka semua tahu bahwa Zhu Yang sudah marah, tetapi jika Zhu Yang marah, konsekuensinya pasti akan sangat mengerikan. Saat itu, pemilik penginapan memandang Zhu yang marah, hatinya penuh kekhawatiran. Dia benar-benar ingin pergi dan menghentikannya, tapi dia takut orang ini akan membunuhnya dalam kemarahannya juga. Uang yang diperoleh para petani petarung relatif mudah, tetapi kadang-kadang sangat merepotkan. Sebab, konflik mudah sekali muncul, dan sekali terjadi konflik akan berujung pada pertempuran dan pertempuran. Jika hal ini terjadi maka akan membawa kerugian yang sangat besar bagi pihak penginapan. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk mengganggunya. Tatapan semua orang tertuju pada Wu Chen dan Zhu Yang, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Zhu Yang sangat marah, bocah ini akan menderita. Apakah itu perlu dikatakan? Bocah ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata untuk membunuh Zheng Lin.
Dengan temperamen Zhu Yang, siapa yang peduli apakah yang dia katakan itu benar atau salah, dia akan membunuh mereka semua dan tidak akan memberikannya padanya, ada kemungkinan. Menurutku, orang ini bodoh. Jika aku membunuh Zheng Lin, dia pasti akan menolak mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Saya juga. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, tidak ada yang berpikir bahwa Wu Chen akan menang, sebenarnya, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan menang juga, karena budidayanya saat ini hanya di tahap empirean kedua dari Laut Roh, sedangkan Zhu yang berada di empirean kelima dari Roh. Stage, perbedaan budidaya antara keduanya adalah 3 tingkatan. Dengan perbedaan besar dalam kultivasi, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang luar biasa, tidak ada cara untuk menebusnya, belum lagi, Zhu yang juga seorang jenius yang luar biasa, kultivasinya sangat dalam, dan kekuatannya kuat. Melihat tubuh Zhu yang melepaskan aura yang begitu kuat, Li Yunxiao dan yang lainnya sangat ketakutan. Zhu yang memiliki tahap Laut Roh Empirean kelima, dia sangat kuat, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mengalaminya secara langsung, jika bukan di depan umum, mereka tidak akan mampu mempertahankan hidup mereka. Meskipun mereka tahu bahwa bakat Wu Chen luar biasa, memiliki kekuatan besar, dan bahkan dapat menantang orang lain ke tingkat yang lebih tinggi, Zhu yang tidak seperti si Tu Jianan atau Zheng Lin dan yang lainnya. Ini adalah empirean kelima dari Spirit Stage yang asli, dengan kekuatan Wu Chen saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan mereka? Wu Chen, kamu harus cepat pergi. Kami akan menghentikan Zhu Yang. Zhou Jie berdiri di antara Wu Chen dan dirinya sendiri. Melihat Zhou Jie seperti ini, Wu Chen sangat tersentuh. Namun, siapa Wu Chen dan bagaimana caranya bisakah dia membiarkan orang lain memblokir musuh dan membiarkannya melarikan diri? Zhou Jie, minggir. Biarkan aku bertarung dengan bocah ini. Ye Feng dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Lelucon macam apa ini, tidak peduli seberapa menantang bakatnya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Zhu Yang. Melihat ekspresi mereka, Wu Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zhu Yang. Zhou Jie dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mata mereka terfokus pada Zhu Yang, memperhatikan setiap gerakannya. Begitu dia melakukan serangan mematikan, mereka pasti akan turun tangan untuk melindungi Wu Chen. Mereka semua tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Nak, setidaknya kamu punya nyali untuk bersembunyi di balik punggung orang lain. Sudut mulut Wu Chen melebar menjadi senyuman. Siapa dia, Dewa Pil tertinggi, apakah dia masih perlu bersembunyi di balik orang lain? Itu hanya sebuah lelucon. Makan tinjuku, Zhu yang berteriak, mengepalkan tinjunya, dan meninju dengan keras. Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti kilat, membawa serta niat membunuh yang mengerikan, ia dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen dan melancarkan serangan fatal ke arahnya. Wajah Wu Chen tidak berubah, tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya, menghadapi pukulan kuat Zhu Yang, tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya. Kekuatan yang sangat kuat meledak dalam sekejap, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu dan membubung ke langit. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan gelombang kejut yang sangat kuat meledak dari tempat tinju mereka bertabrakan. Gelombang kejut itu seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah. Setelah melontarkan pukulan itu, Wu Chen tidak mundur sama sekali. Bahkan ketika berhadapan dengan Zhu yang memiliki tahap empirean roh laut kelima, dia tidak takut sama sekali. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Wu Chen menjerit teredam saat teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Energi yang kuat meledak dan mengalir ke lengan kanannya, dan cahaya keemasan di lengan kanannya melonjak. Itu sangat cemerlang dan mempesona, dan energi yang menakutkan dengan cepat merembes keluar, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Semua orang terkejut saat mereka melihat lengan kanan Wu Chen. Dari sini, mereka merasakan kekuatan yang menakutkan, kekuatan itu sangat kuat, dan sebenarnya tidak kalah dengan empirean keempat dari tahap Laut Roh. Segera, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan mereka, budidaya orang ini jelas hanya berada di tahap empirean kedua dari Laut Roh, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan empirean keempat dari tahap Laut Roh.
Cahaya keemasan melonjak dan dengan cepat berkumpul, menyebabkan seluruh tangan kanan Wu Chen berubah menjadi tangan emas. Fluktuasi energi yang kuat disalurkan, menyebabkan semua orang menjadi pucat karena terkejut. Membunuh mereka semua, melirik Zuyang, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju dengan keras. Energi emas langsung meletus seperti badai dahsyat dan kekuatan yang menakutkan, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan kejam bergegas menuju Zuyang. Ekspresi Zuyang berubah. Dari pukulan Wu Chen ini, dia bisa mencium kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini sangat kuat, bahkan dia sendiri bisa merasakan jantungnya berdebar-debar. Tidak peduli seberapa kuat pukulan mematikan ini, di hadapan kekuatan absolut, ia tidak akan mampu menampilkan sebagian besar kekuatannya. Lebih-lebih lagi, di hadapan kekuatan absolut, metode apapun tidak ada gunanya. Membalik Cloud Palm, Zuyang berteriak, ledakan kekuatan mengamuk melonjak, berguling dan naik ke langit, semburan gelombang mengerikan menyebar di saat berikutnya, menyebabkan hati orang bergetar, jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Saat melihat gerakan ini, banyak orang terkejut. Flipping Cloud Palm bukanlah keterampilan bela diri biasa, tetapi sejenis teknik bela diri tingkat bumi. Kekuatannya sangat kejam. Saudara yang menggunakan teknik bela diri tingkat bumi, bocah ini pasti sudah mati. Teknik bela diri tingkat bumi sangat kuat dan sulit dibayangkan. Terutama di tangan saudara yang memiliki kekuatan yang begitu besar, itu akan menjadi lebih destruktif, dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Petik 2. Bocah ini yang memintanya, dia sebenarnya berani membunuh saudara Lin, dengan dosa yang dia lakukan, terlalu mudah baginya untuk membunuhnya begitu saja. Menurut pendapatku, pertama-tama kita harus mematahkan keempat anggota tubuhnya, melumpuhkan dantiannya, dan membuatnya memohon kematian. Ya, untuk semua dosa yang telah dilakukan anak ini, bahkan jika dia mati 1000 kali atau 10.000 kali, dia tetap tidak akan bisa menebus dirinya sendiri. Dengan kekuatan Zuyang, hanya membuang-buang sumber dayanya jika menggunakan teknik bela diri tingkat bumi seperti telapak awan jatuh pada Wu Chen. Dengan kekuatan Wu Chen, dia tidak pantas membiarkan Zuyang menggunakan teknik bela diri tingkat bumi. Zuyang memandang Wu Chen dengan dingin, dengan tatapan meremehkan, bocah nakal ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari peringkat bumi miliknya. Teknik bela diri, dan begitu dia menggunakan Flipping Cloud Palm, bocah ini akan segera tamat. Dengan raungan yang keras, kekuatan yang dahsyat melonjak dan membubung ke langit, langsung membentuk serangan telapak tangan yang menusuk surga di udara. Serangan itu sangat kuat, dan mengandung kekuatan tertinggi. Saat serangan itu muncul, ki spiritual universal di sekitarnya sepertinya berhenti bergerak, karena mereka ditekan oleh serangan telapak tangan. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan teknik bela diri tingkat bumi di negeri Zhou Agung. Tubuh Zuyang bergetar. Dengan membalikkan telapak tangannya, kekuatan serangannya menembus langit dan gelombang energi mengamuk langsung meletus. Kekuatan di baliknya cukup untuk menghancurkan area sekitar. Melihat kekuatan telapak tangan ini, semua orang terkejut. Kekuatan yang begitu kuat, lupakan Wu Chen, yang hanya seorang kultivator dengan tahap Empyrean kedua dari Laut Roh, bahkan jika itu adalah tahap Laut Roh Empyrean keempat atau tahap Laut Roh Empyrean keempat, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Mereka akan hancur dalam sekejap tanpa kemungkinan apapun. Wu Chen, Zhou Jie dan yang lainnya menjadi gugup, mereka merasa ini adalah pil yang sangat kuat, jadi bagaimana Wu Chen bisa bertahan melawan serangan sekuat itu? Di bawah pengawasan penonton, Ten Directions Killing Strike milik Wu Chen dan Flipping Cloud Palm milik Zhu yang saling bentrok. Energi mengerikan tiba-tiba meledak, mengubah meja dan bangku di sekitarnya menjadi debu. Di bawah pengaruh energi ini, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun. Melihat meja dan bangku hancur, pemilik penginapan merasakan sakit hati yang tiada taraf. Dia ingin keluar dan menghentikan konfrontasi antara kedua belah pihak. Jika keduanya dibiarkan main-main, penginapannya mungkin akan dibongkar. Saat dia berjalan mendekat, salah satu petarung mengeluarkan uang kertas perak dan menyerahkannya kepadanya. Tidak perlu berlebihan. Bagi petarung setingkat mereka, satu lembar uang perak hanyalah sepotong kue. Keluar dengan santai untuk mendapatkan sejumlah uang. Tidak hanya sebanyak itu,
tapi sebuah kompetisi antara Wu Chen dan Zhu Yang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mudah. Seseorang bisa mendapatkan lebih banyak jika mereka kehilangan uang peraknya, tapi begitu mereka melewatkan pertempuran seperti ini, pada dasarnya itu tidak akan terjadi lagi. Ketika bos melihat tael perak, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata, terima kasih banyak, Tuan. Setelah mengambil uang kertas, dia tersenyum riang dan pergi, tidak lagi peduli dengan pertempuran antara Wu Chen dan yang lainnya. Dan pergi dengan puas, orang itu cemberut. Manusia seperti dia, bagaimana dia bisa memahami kegembiraan di antara para pembudidaya petarung? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap Wu Chen dan Zhu Yang dalam sekejap untuk melihat siapa di antara keduanya di antara mereka lebih kuat.